Petualangan akhir pekan kali ini saya mulai dari Kabupaten Majalengka. Memasuki kawasan desa, kami disambut area persawahan dan perkebunan nan hijau menyejukkan mata. Lokasi yang masih bersinggungan dengan alam liar menghadirkan resiko bagi para petani. Salah satunya adalah keberadaan hewan liar yang seringkali merusak tanaman. Di kawasan hutan di Desa Cibitung ini memang masih menjadi habitat alami buat para babi hutan. Kita mau berburu babi hutan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saat berburu babi hutan, setiap kelompok dipimpin oleh anjing yang sudah ahli. Anjing ini akan mengendus dan mengikuti jejak-jejak babi hutan. Nah, biasanya dalam berburu babi, anjing dibagi menjadi dua tipe, yaitu ada anjing pembitur dan ada anjing petarung. Anjing pembitur biasanya anjing ras-ras kampung atau ras mix yang tugasnya untuk membawa anjing petarung untuk mendekat ke babi. Nah, kalau udah dekat sama babinya, baru tugasnya anjing petarung buat langsung eksekusi. Selain membutuhkan dua keahlian, yaitu untuk bertarung dan mengendus jejak babi, anjing-anjing ini juga harus dibekali fisik yang kuat. Kemampuan fisik ini berguna ketika masuk ke dalam hutan dan harus berlari berjam-jam mengejar babi. Tadi karena ada yang lihat babi, makanya satu anjing jenggong, langsung semuanya ikutan. Ketika sudah menemukan jejak babi hutan, anjing-anjing ini akan menggonggong memanggil kawanan di kelompok lain. Berburu di tengah hutan seperti ini, dog handler juga harus mampu mengimbangi kemampuan anjing. Mulai dari mengimbangi kekuatan tarikan anjing sampai napas untuk berlari jauh. Kawanan anjing saling menggonggong dan menggiring babi hutan hingga terpojok. Dapat babinya, si anjing semua pada ngumpul buat nyerang babi. Babi yang ditemukan berukuran besar. Butuh banyak anjing untuk dapat melumpuhkannya. Tak jarang, anjing-anjing juga akan terluka saat bertarung melawan celeng ini. Nah, di sini situasinya emang menegangkan banget. Saya udah ikut sama teman-teman komunitas Pasbur buat berburu babi. Dan di sini selain untuk melatih anjing untuk berburu, juga untuk mengurangi kerusakan di kebun-kebun warga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hari berganti, namun perjalanan camper van masih berlanjut. Sungai Ciwulan menjadi destinasi petualangan saya selanjutnya. Keseruan di Tasikmalaya emang gak ada habisnya, karena kali ini saya akan mencoba beberapa extreme sport yang menantang adrenalin. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sungai dengan panjang 114 km ini bermuara langsung ke Samudra Hindia. Kecamatan Kawalu, saya akan menyusuri Sungai Ciwulan, tapi sebelum itu saya akan turun dengan cara yang berbeda. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya buka dengan rappelling menuruni jembatan setinggi 15 meter. Nah, ini sekarang karena rappellingnya pakai figure of 8, jadi nggak ada autolock. Bener-bener pakai tangan nih nyangganya. Jadi menahan berat badan kita juga. Karena kalau biasanya rappelling di tebing kan ya, kali ini rappellingnya di jembatan, jadi nggak ada pijakan kaki, bener-bener ngegantung. Dan ini menjadi challenge ekstra buat saya, ngeri-ngeri sedap.
Berhasil menaklukkan rasa takut menuruni jembatan, tantangan selanjutnya sudah menanti di depan mata. Sekarang saya udah siap-siap nih buat menyusuri Sungai Ciwulan. Dari start sampai finish 8 km ya Teh? Kita harus gitu. Semangat! Bermodalkan board sebagai pelampung, kegiatan kami menyusuri Sungai Ciwulan ini populer dengan nama riverboarding. Olahraga yang berasal dari Prancis di tahun 1970-an ini memang belum sepopuler olahraga air lainnya. Siap-siap aja nanti sakit badan semua. Kalau kena batu juga sakit. Menguasai riverboarding, saya harus menjaga keseimbangan dan mengontrol arah gerak menggunakan badan agar tidak tergulung arus. Jadi di jeram yang baru saya lewati, jeram Paradiso, ini emang nggak ada hole-nya, jadi wave semua, ombak semua, tapi justru itu yang bikin terombang-ambing. Sampai tadi hampir aja kejeduk. Kata ya, di bawah itu pasti ada batunya, tadi kerasa terkena batu di paha, tapi untungnya kepala aman soalnya udah pakai helmet. Sungai Ciwulan memiliki arus yang masuk kategori grade 3, sehingga tetap aman untuk diarungi. Abis masukin hole jadi kayak surfing kena ombak gitu. Jeram yang barusan nih lumayan menantang. Banyak hole ya sebutannya ya? Iya. Iya sih, iya nggak sih? Jadi di jeram yang barusan itu banyak hole-nya. Jadi kalau kita masuknya pas, kita bisa kayak jet ski yang kena ombak gitu bisa. Yang pasti seru banget, sempet kena batu tapi gas aja lanjut. Selain fisik yang mumpuni, bermain olahraga air satu ini harus dibarengi dengan mental baja. Menyusuri Sungai Ciwulan sejauh 8 km ini pun menghadirkan pengalaman yang sangat menguji adrenalin saya. Berkesan banget udah nyobain riverboarding menyusuri Sungai Ciwulan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memiliki topografi yang didominasi perbukitan dan pegunungan, Jawa Barat dikaruniai bentang alam yang memesona mata. Aliran sungai yang masih alami membuat Sungai Ciwulan juga menjadi habitat bagi beberapa satwa liar. Salah satunya adalah ular. Nah, ini saya sama Kang Aden sedang menyusuri mulai dari sungai, sekarang kita ke hutan dan sebentar lagi akan ke persawahan ya Kang ya, buat mencari habitat ular koros. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Daerah persawahan yang menjadi habitat ular ini menjadi area pencarian kami. Oh, itu ada yang gerakan. Nah, jadi karena ular koros ini larinya cepet, kita juga harus bisa ngejar. Kang, itu Kang, jangan lepas Kang. Wih, dapet ya? Berarti dia langsung bisa menyerang biasanya. Iya Kang. Awas, jangan dekat-dekat.
Ini tutupin kepalanya pakai. Nah, itu kepalanya. Woi, cepet banget geraknya ya. Terus tadi dia gigit. Ya. Nah, jadi cara penangkapan ular koros ini kita tetap perlu hati-hati, tapi nggak perlu terlalu was-was ya Kang ya. Soalnya, oke. Ular ini juga nggak berbisa, jadi nggak berbahaya bagi manusia. Meskipun sekilas terlihat mirip seperti kobra, ular koros tidaklah berbisa. Sebagai perlindungan diri, reptil ini mengandalkan kelincahan dan kekuatan desisannya untuk menghindari predator. Si ular koros ini akan saya bawa ke Kecamatan Samarang karena di sana ada salah satu kesenian yang memanfaatkan ular liar kayak gini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tanah Pasundan juga terkenal memiliki akar seni budaya yang sangat beragam. Salah satunya adalah pencak ular yang berasal dari Kecamatan Samarang, Garut. Pencak ular yang sudah ada sejak tahun 1960-an ini merupakan seni modifikasi. Memadukan gerakan khas pencak silat dengan atraksi bersama ular. Kesenian ini sudah menjadi warisan budaya tak benda Kabupaten Garut. Nah, jadi yang untuk dipakai buat pencak ular ini emang bener-bener ular yang liar kayak gini ya Pak ya? Bukan yang peliharaan atau gimana gitu? Enggak. Jadi makanya ularnya itu kalau sudah selesai ya kita kembalikan ke habitat gitu. Oh gitu ya? Lagi, Ya. ya. Semakin liar ular yang digunakan akan semakin menarik perhatian. Itu. Iya. Tuh, biar kita Ularnya hormat. Jackpot! Namanya mainan sama makhluk hidup ya Pak ya? Ya pasti ada kayak gininya nih. Gak apa dapat oleh-oleh dari ularnya. Nah, pencak ular ini bagi saya yang pemula yang belum pernah belajar sebelumnya emang gerakannya cukup rumit, tapi ini bagus buat melatih ketangkasan. Apalagi kita harus tangkas tapi juga harus tenang karena kita menghandle ular ini. Bagus ini ularnya Pak. Terima kasih banyak Pak. Nah jadi emang pencak ular ini nggak cuma melatih tentang bela diri aja, tapi juga tentang gimana kita bisa menyatukan alam, dalam hal ini ular, dengan gerakan kita. Apalagi diantarkan dengan alunan musik khas Jawa Barat. Nah, dari Samarang, Kabupaten Garut, saya belajar keselarasan antara alam dan juga kesenian tradisional. Dan inilah yang harus terus dilestarikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menjajal terbang bersama para atlet gantole akan menjadi sensasi baru bagi saya. Meskipun sama-sama tergolong olahraga udara, butuh trik tersendiri untuk mengudara bersamaan. Tetap sebelum take off kita harus 5 checkpoint dulu sembari nunggu gantolenya prepare. Nah, sebentar lagi setelah gantolenya terbang akan saya susul pakai alat aku sendiri nih. Selain alat yang digunakan, salah satu perbedaan para layang dan gantole terletak pada teknik lepas landas. Gantole membutuhkan kecepatan angin yang lebih tinggi dibanding para layang. Sendiri lagi. Ikuti jejak saya. Jejak petualang. Halo. Lajunya ternyata lebih cepet ya, gantole. Wow. Jarak antara lokasi take off dengan titik landing memang tidak jauh. Namun, jalur yang akan kami lalui berbentuk zigzag. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan arah angin.
Saya jadi pengen nyobain. Adrenalinnya pasti dapat banget nih. Saya yang lihat aja nggak pakai nyobain udah kayak kerasa deg-degan gitu liatnya. Saat di udara, saya cukup mengendalikan arah terbang dengan menarik tali para layang. Sementara Gantole, pilot mengendalikan arah menggunakan badannya. Gantolenya ada 3 hari ini yang ikut terbang. Jadi 3 gantole dan 2 para layang di satu tempat. Jadi Gunung Panten ini emang jadi salah satu spot favorit untuk para penerbang gantole karena bentukan take off-nya yang langsung jurang. Jadi enak take off langsung lurus, dapat angkatan. Tantangan terbang kali ini kami harus menyesuaikan jarak untuk menghindari tabrakan antar penerbang. Terbang di Gunung Panten dengan jalur yang berliku ini memberikan waktu yang cukup bagi saya untuk menikmati pemandangan dari atas. Beneran deh, saya menikmati banget penerbangan hari ini. Terbang enak, otomatis ngaruh juga sama mood. Jadi kalau misalnya awalnya lagi cranky gitu, terbang ini bisa jadi healing banget pokoknya. Langsung good mood, langsung seneng banget deh pokoknya. Sekarang saya akan approach landing karena angin di bawah low, jadi saya nggak akan melakukan manuver yang terlalu ekstrim. Saya akan play safe karena safety first. Happy landing. Wah, enak banget rasanya. Mantap. Mantap. Wah, ini Gantole lagi landing nih. Keren. Terbang dari Gunung Panten memberi pengalaman yang sangat berkesan buat saya karena saya akhirnya bisa nyobain terbang bareng sama Gantole. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mau dikemanain ini? Ini mau dibawa ke kandang, Mbak. Oh, mau dibawain ke kandang. Ya udah, saya ikut nangkep ya. Iya, boleh, Mbak. Nah, ini udah nyampe tempat angon kalkunnya dan kebetulan ternyata mau dipindahin ke kandang. Jadi saya mau angkatin dulu satu-satu buat dipindah. Menangkap kalkun ternyata sangat sulit. Saya pun sempat dibuat kerepotan oleh kelincahan unggas yang satu ini. Jauh banget lolanya. Hai. Nih. Wah. Wah, susah banget nangkepnya. Ternyata meskipun kalkun ini lebih gede dari ayam tapi geraknya lincah banget. Apalagi kalkun ini bisa terbang kayak ayam hutan. Nangkep satu aja susah. Masih banyak nih. Mengumbar kalkun di alam seperti ini sesekali perlu dilakukan, supaya otot-ototnya tidak kaku. Nah, jadi caranya biar dia nggak terbang waktu ditangkap, diambil dulu dari sayapnya, ditutup kayak gini.
Bang, udah dapat 2 nih. Kita bawa ke kandang yuk. Ya, Mbak. Lewat mana, Bang? Lihat ini. Membawa kalkun seberat ini ke kandang rupanya cukup melelahkan. Peternakan kalkun ini sendiri terletak di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Tuh, keluar uniknya suara kalkun tuh bisa kayak kulu-kulu. Itu barusan keluar suaranya kalkun. Uniknya cuma kalkun jantan yang bisa ngeluarin suara yang unik kayak gitu tuh. Ini juga. Hai. Masuk dulu. Suara kalkun jantan yang khas merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian kalkun betina. Ini saya udah masuk ke kandang kalkun buat ngasih makan kalkun yang ada di sini. Uniknya di tempat ini, pakan kalkunnya itu dibuat sendiri dan campurannya ada banyak banget. Jadi mulai dari dedak, terus ada campuran daun-daunan sama mineral dan vitamin dan banyak banget pokoknya semuanya. Berat kalkun bisa mencapai 10 kg. Unggas satu ini tergolong mudah dipelihara dan dikembangbiakan. Burung besar ini memasuki usia dewasa di umur 8 bulan. Takaran makan kalkun pun harus diperhatikan. Sesuai dari ukurannya nih, kalau kalkun yang besar ukurannya 1 centong, sedangkan yang lebih kecil 3/4 centong. Karena kalkun ini rawan banget sama obesitas, jadi nggak boleh lebih sama nggak boleh kurang ya. Deh Bang ya, ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk mengolah hidangan istimewa seperti ini, lokasinya pun harus spesial. Dengan garis pantai mencapai 2 km, Pantai Elok ini menjadi lokasi sempurna untuk membuat kalkun guling. Jadi ngebumbuin kalkun itu emang dibalurin ke bagian kulit bagian luar sama bagian dalamnya sampai benar-benar merata supaya bumbunya meresap ke dagingnya sampai dalam. Ini kalkunnya udah mulai setengah mateng, jadi kita olesin pakai bumbu kecap biar warnanya semakin mantap, rasanya juga semakin gurih. Nah, udah mateng nih. Karena diguling cukup lama, dagingnya jadi empuk banget. Tapi rasa bumbunya itu bisa meresap sampai dagingnya, jadi ada gurih sama ada manisnya dari kecap yang diolesin tadi. Pas banget rasanya. Dagingnya gampang banget diputel, apalagi nih lihat. Kulitnya bisa sampai caramelized crispy kayak gini. Sangat manjain di lidah saya rasanya. Kalkun guling ini menjadi hidangan spesial yang menutup hari saya dengan sempurna. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Buah kepayang ini menjadi salah satu rempah yang banyak ditemukan di Desa Pematang Danau, Oku Selatan. Bentang alam Bukit Barisan di Oku Selatan tidak hanya menyajikan pemandangan indah. Kawasan ini juga dianugerahi tanah yang subur. Bersama warga setempat, saya akan panen salah satu rempah yang banyak tumbuh di Desa Pematang Danau, Kecamatan Sindang Danau, yaitu buah kepayang. Akhirnya sampai juga kita di lokasi pohon kepayang yang akan kita panen. Alatnya pun udah siap ya ini Pak ya? Ya. Nih, bisa dilihat alatnya sepanjang ini tapi masih belum cukup. Kita tetap harus manjat ini ya Pak ya? Ya, tetap dipanjat ini. Dah.
kepayang atau dikenal dengan sebutan kluwek dikenal sebagai tanaman serbaguna. Pohonnya tergolong tanaman yang berukuran besar, tingginya bisa mencapai 60 meter, serta diameter batangnya bisa lebih dari 1 meter. Oke Pak, aman. Memetik buah kepayang terbilang susah, karena untuk meraih buahnya di ujung ranting harus memakai galah yang cukup panjang. Buah kepayang ini menjadi salah satu rempah yang banyak ditemukan di Desa Pematang Danau, Oku Selatan. Buah yang bisa dipanen seperti ini usianya sekitar 8-9 bulan. Biasanya kalau sudah 20% lebih buah yang berjatuhan, tandanya buah yang lain sudah memasuki masa panen. Buah kepayang berbentuk lonjong dan berbulu. Tanaman ini biasanya tumbuh di wilayah dataran rendah hingga ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Oh, udah Ci? Udah nih. Wih, banyak juga ya. Nah, jadi meskipun pohon ini sudah berusia ratusan tahun, tapi ternyata masih tetap produktif. Bahkan satu pohon bisa menghasilkan sampai ratusan buah saat musim panen. Tuh, bisa dilihat tuh, masih banyak banget yang di atas. Buah kepayang biasanya diambil bagian bijinya untuk diolah. Untuk mengolah buah kepayang membutuhkan proses yang cukup panjang. Setelah dikupas kulitnya, buah kepayang dibiarkan dulu sampai membusuk dan menghasilkan biji yang seperti ini. Nah, setelah bijinya diambil seperti ini, kita hilangkan dulu racunnya dengan cara direbus. Mengolah biji kepayang membutuhkan proses yang panjang, karena di dalam bijinya terdapat asam sianida dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Untuk menghilangkannya, rebus biji buah kepayang selama kurang lebih 1 jam. Perebusan juga bertujuan untuk melunakkan cangkang biji kepayang yang cukup keras. Biji kepayang yang sudah dikupas ini masih belum selesai dan harus melalui satu proses lagi, yaitu harus direndam di aliran sungai selama beberapa malam. Proses perendaman ini berfungsi untuk menghanyutkan sisa racun yang masih ada di dalam biji kepayang. Udah, berat nggak? Nah, yang ini udah siap dikonsumsi nih. Nah, sekarang kita mau bikin pindang kepayang. Pindang umumnya berbahan dasar ikan. Namun masyarakat Pematang Danau biasa menggunakan biji buah kepayang sebagai bahan utamanya. Setelah air mendidih, masukkan semua bumbu dan biji buah kepayang ke dalam panci. Masak semua bahan sampai warna kuah keruh dan harum. Sekilas tampilan dan tekstur olahan kepayang mirip dengan jengkol. Bedanya, kepayang mempunyai rasa yang sedikit tawar. Setelah melalui proses yang sangat panjang, ternyata nggak sia-sia dan terbayarkan oleh rasa pindang kepayang yang sangat enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang.